Karena cedera parah, kiper kedua Juventus sempat kepikiran pensiun. Kiper kedua Juventus, Mattia Perin, menceritakan kisah dirinya hampir pensiun karena cedera. Mattia Perin mendapat kepercayaan untuk mengawal gawang Juventus saat bersua Sampdoria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ia didapuk untuk melakoni laga pekan kedua Liga Italia 2022-2023, menggantikan Wojciech Szczęsny yang tengah dibekap cedera. Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari Football Italia, Mattia Perin menyampaikan alasan mengapa timnya tertahan oleh Sampdoria 0-0. Para pemain Sampdoria banyak berlari dan menutup jalur operan kami, kata Perin setelah pertandingan. Tidak pernah mudah bermain di Marassi, tetapi kami masih memiliki 2 atau 3 peluang bersih dan Emil Audeur sangat bagus, ujar Perin. Mereka pantas mendapat pujian. Sekarang kami harus membawa pulang poin ini dan memahami apa yang harus ditingkatkan, lanjut sang kiper. Selain membahas laga kontra Sampdoria, Mattia Perin juga menceritakan kisah dirinya sempat berakhir untuk gantung sarung tangan. Momen itu terjadi saat penjaga gawang berpostur tinggi 188 cm tersebut mengalami cedera bahu tahun 2019. Saya berkembang setelah cedera bahu pada 2019 dan mulai bekerja dengan pelatih mental saya, Nicoletta, tuturnya. Saya percaya pada diri saya sendiri dan mendapatkan kepercayaan diri, mencintai rekan tim saya dan atmosfer di Juventus. Saya pikir untuk pensiun setelah cedera terakhir karena saya muak, tetapi pelatih mental saya telah banyak membantu saya. Saya telah menemukan kembali kecintaan saya pada sepak bola dan saya menunjukkannya setiap hari. Ia memungkasi. Juventus bisa batal gaet Memphis Depay dan beralih ke ex-striker Napoli. Kabar terbaru datang dari Football Italia bahwa Juventus bisa saja batal mendaratkan Depay. Kabarnya, Pavel Nedved dan pelatih Massimo Allegri juga tertarik dengan striker Marseille, Arkadiusz Milik. Mantan penyerang Napoli itu menjadi opsi jika Memphis Depay tidak jadi ke Turin karena faktor gaji yang belum menemukan kesepakatan. Milik juga punya pengalaman pernah bermain di Serie A, menjadi keunggulan tersendiri. Situasi ini menjadi salah satu alasan mendorong Juve mencari incaran alternatif. Diperkuat pernyataan Allegri mengenai skema permainan timnya setelah hanya mampu bermain draw dengan Sampdoria. Saya tidak bisa bermain 4-4-2 dengan pemain yang saya miliki. Dusan Vlahovic dan Moise Kean pandai membuka ruang. Kami membutuhkan seseorang yang bisa menahan bola, beber Allegri. Milik adalah seseorang yang telah lama berada di daftar keinginan Allegri dan Juve, terutama sejak dia berada di Napoli. Milik pernah dikaitkan menuju Juventus dan ditahan pihak Napoli. Bukannya mempersilahkan ke Juventus, Milik justru dilepas ke Marseille dengan pinjaman dan akhirnya dipermanen pada Januari 2021. Saat ini, Arkadiusz Milik tidak lagi menjadi bagian dari rencana Marseille. Dan Sky Sport Italia mengklaim malam ini bahwa Juventus telah menyetujui kesepakatan untuk meminjamkannya seharga 2 juta euro dengan opsi untuk membeli seharga 8 juta euro. Tidak seperti Depay, Milik juga akan mendapatkan gaji yang jauh lebih rendah dan memberikan karakteristik yang sangat berbeda sejak Juventus ditinggalkan Alvaro Morata yang kembali ke Atletico Madrid. Massimiliano Allegri tetap puas Juventus ditahan Sampdoria. Juventus hanya mampu bermain imbang kontra Sampdoria pada laga pekan kedua Serie A, Selasa 23 Agustus 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Meski Juve gagal menang, pelatih Massimiliano Allegri tetap puas dengan penampilan timnya. Menjalani pertandingan di Stadio Comunale Luigi Ferraris, I Bianconeri tampil menekan sejak bola digulirkan. Berdasarkan statistik, Juventus mencatatkan 53% penguasaan bola berbanding 47% milik Ilsam. Juve juga melepaskan 10 tembakan yang 4 diantaranya mengarah ke gawang. Di sisi lain, Sampdoria hanya memperoleh 1 peluang bagus dari 10 kesempatan. Meski bermain menekan, Juventus tak mampu membobol gawang Sampdoria. Alhasil, skor imbang tanpa gol tetap bertahan sampai pertandingan berakhir. Massimiliano Allegri mengaku tak mempermasalahkan hasil imbang yang didapat Juve. Pelatih asal Italia itu tetap puas dengan penampilan tim asuhannya dalam pertandingan tersebut. Apalagi, Juventus berhasil mencatatkan clean sheet dalam 2 laga pembuka Serie A musim ini. Sebelumnya, Juve tidak kebobolan ketika membungkam Sassuolo 3 gol tanpa balas.
Kami telah mencatatkan 2 clean sheet pada musim ini. Sampdoria melakukannya dengan baik pada babak pertama. Kami menunjukkan beberapa hal bagus setelah jeda dan memiliki peluang besar pada akhir laga, ujar Allegri. Sayangnya, hal yang tidak boleh kami lakukan dalam sepak bola adalah mundur. Itu terjadi melawan Sassuolo juga. Kami berlari ke belakang, sangat disayangkan karena kami kehilangan 2 poin malam ini, sambungnya.